Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astiwayu Ardila dengan NPM 2159 201048 dengan prodi STI 4B. Di sini akan menjelaskan hasil artikel saya. Bab 1, pendahuluan 1.1 latar belakang. Setiap hal yang identik dengan aktivitas pengerjaan secara massal atau banyak pastinya tidak lepas dengan persediaan. Persediaan yang dimaksud ketersediaan barang atau jasa yang akan diberikan kepada klien, konsumen untuk memenuhi kebutuhan. Persediaan dapat diartikan sebagai harta atau aset yang ditujukan untuk dijual dalam sebuah kegiatan usaha dalam proses penjualan atau bentuk material. Salah satu kegiatan usaha yang memerlukan persediaan adalah apotek. Obat adalah zat apapun yang menyebabkan perubahan fisiologi atau psikologi organisme saat dikonsumsi, di mana obat-obatan tersebut dapat didapati di apotek. Apotek menyediakan obat-obat yang dipergunakan dan sesuai dengan tata urutan jenis obat mulai dari umum sampai harus sesuai resep dokter. Untuk itu, perlu adanya edukasi tentang pemilihan jenis obat. Apotek itu sendiri diartikan sebagai toko tempat meramu dan menjual obat berdasarkan resep dokter, serta memperdagangkan barang medis. Rumah obat adalah tempat menjual dan kadang membuat atau meramu obat. Apotik merupakan suatu tempat tertentu dan juga tempat dilakukannya kegiatan kefarmasian yang di dalamnya terdapat pengadaan obat, penyimpanan atau peracikan dan penyaluran. Apotek juga merupakan tempat penjualan obat-obatan dan yang bertanggung jawab dalam pengelolaannya adalah seorang apoteker yang merupakan seorang profesional di bidang farmasi. Kami melakukan observasi yang dimana tidak adanya web tentang apotek tersebut, di mana hal itu setidaknya perlu dilakukan agar setiap masyarakat yang fleksibilitas, yang dimana masyarakat akan dimudahkan dengan adanya web ketersediaan obat. Tetapi kenyataannya apotek masih menjadi hal yang buta bagi orang yang tidak mengerti tentang farmasi atau obat-obatan. Untuk hal itu perlu adanya edukasi terlebih di bidang teknologi karena pesatnya perkembangan akses online yang dimana media website sangat mudah diakses. Jadi hal-hal yang berkaitan tentang hal tersebut singkatnya dengan media website kita dapat mengakses seluruh informasi. Dengan demikian, jika dibiarkan secara terus-menerus akan membuat masyarakat semakin tidak mengetahui tentang obat-obatan secara umum. Permasalahan yang terjadi pastinya kekeliruan saat melakukan transaksi obat ataupun keliruan data pemilihan dosis. Sebagaimana fungsi dari rancang web ini adalah mengedukasi masyarakat dan guna melakukan transaksi penjualan secara online, maka terbentuklah judul perancangan ketersediaan obat berbasis web di apotek dia. 1.2 Rumusan masalah berdasarkan latar belakang berikut deskripsi permasalahan. 1. Tidak adanya persediaan obat secara website untuk masyarakat secara umum. 2. Tidak adanya akses secara online untuk transaksi dan deskripsi obat. Bab 3. Metodologi penelitian. 3.1 Metode pengumpulan. Kegiatan pengumpulan data dilakukan dengan beberapa metode seperti 1. Observasi. Kami mendapati bahwa apotek tersebut tidak memiliki website. Apotek tersebut tidak memiliki akses ketersediaan obat. Apotek tersebut tidak memiliki tampilan tepat dosis untuk segala jenis obat. Dengan demikian, kami bermaksud untuk melakukan langkah-langkah lanjutan untuk menggali informasi terkait data yang sebenar-benarnya. 2. Wawancara. Berikut adalah ringkasan wawancara yang telah kami lakukan ke salah satu karyawan yang bekerja di apotek Dian dilampirkan. 3. Studi pustaka. Dengan adanya sistem yang terkomputerisasi di dalam penjualan dan pembelian tidak perlu lagi menjumlahkannya atau mengurangi stok-stok obat dengan cara pencatatan tidak manual lagi, maka karena itu stok obat penyataan yang tidak manual lagi, maka karena stok obat akan secara otomatis bertambah dan berkurang, lalu pada proses pembuatan laporan penjualan pembelian dan persediaan dapat dengan mudah. 3.1.1 Lokasi penelitian. Lokasi penelitian berada Jalan Dahlia nomor 21 Kecamatan Kota Bumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara. 3.2 Alat dan bahan. 3.2.1 Hardware, yaitu dengan spesifikasi penyimpanan 512 GB SSD. Profesor Core i3 1115 G4, RAM 8 GB, ukuran layar 15,6 inch, Windows 10,
resolusi layar 1920 x 1080 pixel. 3.2.2 Software. Prosesor yang disarankan 33 MHz 486 sampai 90 MHz Pentium. RAM yang disarankan 16 MB sampai 32 MB. Monitor yang disarankan VGA dan VGA sampai Super VGA. Seruan yang disarankan HDD 30 MB 40 MB. 2. Visual Studio Code dengan spesifikasi yang digunakan Profesor dengan clock 1.6 GHz. RAM 1 GB, harddisk dengan space 200 MB. Membutuhkan Windows Net Framework 4.5.2 for Windows 7. 3.3 Pengembangan sistem. 3.3.1 Sistem yang berjalan dalam perancangan yang akan kami buat telah memutuskan salah satu contoh perpesanan obat melalui perintah algoritma umum ini yaitu algoritma perpesanan obat. 1. Konsumen melakukan pesanan dengan obat yang telah ditentukan dengan 2 data pesanan. 2. Data 1 masuk ke administrasi yang dikelola dan terakhir masuk ke bagian gudang apakah stok masih ada atau tidak. 3. Lalu dicek apakah pesanan valid atau tidak melalui tanggal dan waktu perpesanan berlangsung. 4. Administrator mengkonfirmasi sebuah pesanan. 6. Melakukan transaksi administrator mendapat resep yang sebelumnya yang harus ia dapatkan melalui apoteker. 7. Melakukan cetak resep dan mendapat resep obat yang selanjutnya terbagi menjadi 2. Pertama, tebusan konsumen dan terakhir ke apoteker. 8. Melakukan analisa terhadap kode obat dan stok. 9. Bagian gudang selalu update pengecekan obat yang akan dijual ke konsumen. 10. Update stok. 11. Setelah masuk ke apoteker resep obat kemudian diproses. 12. Lalu mendapati seberapa dosis obat yang diperlukan. 13. Kemudian mengeluarkan tagihan yang sesuai ke konsumen. 14. Itu tagihan resep dapat diambil. Seperti ini gambarnya. Yang pertama konsumen memesan pada admin, yaitu seorang yang menjaga di apotik. Lalu pesanan yang dipesan oleh konsumen, apakah ada di bagian gudang atau tidak? Bagian gudang mengecek pesanan tersebut. Jika pesanan tersedia, lalu meminta resep kepada apoteker. Apoteker memberikan resep obatnya dan memberikan dosis obatnya, lalu kepala gudang memberikan cek tagihan. Lalu tagihan resep ini diterima oleh admin. Lalu setelah itu konsumen melakukan transaksi apa saja yang telah dipesan oleh konsumen. Lalu konsumen membayar tagihan resep. 3.3.2 Use case. Berikut merupakan use case dari perancangan persediaan obat berbasis web Apotik Dian. Di sini terdapat 4 aktor. Pertama, admin yang mengelola produk dan mengelola stok obat. Yang kedua, apoteker yaitu menampilkan resep dan mengelola resep. Yang ketiga, bagian gudang melihat ketersediaan stok. Dan yang keempat, konsumen melihat produk. Produk itu untuk admin perlu include nih include dan bagian gudang yang include yang dimana harus melakukan login terlebih dahulu dan terakhir extend yang dimana tidak harus login. Semua ini harus login berarti untuk mengelola semuanya, tapi konsumen tidak perlu untuk login. 3.3.3 kelas diagram. Di samping itu, di dalam pembuatan UML perlu adanya kelas diagram supaya menjadi gambaran function database seperti berikut ini. Login, ada username dan password, validation login. Lalu admin melakukan produk, mengelola stok obat,
Lalu konsumen melihat produk. Bagian kepala gudang melihat di bagian administrasi mengelola stok obat, yaitu bisa tambah, update, dan delete. Bagian gudang melihat kesediaan stok, delete, dan update. Dan apoteker menampilkan resep, mengelola resep. Tiga titik empat sequence diagram. Sequence diagram adalah alat visual yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antar objek atau komponen dalam suatu sistem dengan menunjukkan urutan dan alur pesan yang dikirimkan. Sequence diagram memperlihatkan bagaimana objek berkomunikasi satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu dalam waktu tertentu. Dengan menggunakan simbol-simbol standar seperti objek, lifeline, pesan, dan aksi, sequence diagram membantu dalam memahami dan memvisualisasikan bagaimana sistem bekerja secara keseluruhan. Sequence identik dengan perincian dari use case yang dimana sebagai berikut. Sequence menampilkan resep. Di sini ada konsumen dan apoteker, dan konsumen apoteker menginput username dan password ke halaman web. Halaman web akan memproses dengan sistem memverifikasi username dan password, lalu database-nya menginput ulang username dan password, mengecek username dan password. Jika salah, dia akan mengembalikan ke apoteker. Jika benar, dia akan menampilkan pesan berhasil. Lalu masuk dalam halaman web, halaman resep. Lalu konsumen bisa melihat dan apoteker menampilkan resep. Dan apoteker melihat akses data dan mencari data. Lalu database menampilkan data, dan halaman web menambahkan data resep yang akan ditambahkan. Lalu melakukan penambahan dan penyimpanan perubahan, menyimpan hasil perubahan, data yang ditambahkan. Lalu apoteker melihat data resep yang ingin dihapus, melakukan penghapusan dan menyimpan perubahan, menyimpan hasil perubahan, lalu data ditambahkan, memilih data resep yang ingin diedit, melakukan pengeditan dan penyimpanan perubahan, menyimpan hasil perubahan, data ditampilkan. 2. Sequence menampilkan data produk konsumen dan admin. Di sini ada konsumen dan administrator. Admin harus melakukan login, tapi konsumen tidak melakukan login. Admin melakukan input username dan passwordnya di halaman web, lalu di sistem akan memverifikasi username dan password, dan database melakukan input dan mengecek benar atau salah. Jika benar, dia akan menampilkan pesan berhasil. Lalu masuk halaman produk, lalu konsumen melihat data, dan admin ini akan menampilkan produk-produk agar bisa dilihat konsumen. Lalu melihat aksi data, mencari data, menampilkan data, menambahkan data produk yang ingin ditambahkan, melakukan penambahan dan menyimpan perubahan. Lalu menyimpan hasil perubahan, data ditambahkan, lalu memilih data produk yang ingin dihapuskan. Lalu melakukan penghapusan dan menyimpan perubahan, menyimpan hasil perubahan, data ditambahkan, memilih data produk yang ingin diedit, melakukan pengeditan dan menyimpan perubahan, lalu menyimpan hasil perubahan, data ditampilkan. 3. Sequence menampilkan stok obat. Di sini ada konsumen dan admin. Admin melakukan input lagi, lalu halaman web memverifikasi username dan password. Sistem dan database melakukan input ulang username tersebut benar atau tidak, akan dicek. Jika benar, akan menampilkan pesan berhasil. Lalu masuk ke halaman stok, konsumen bisa melihat data-datanya, lalu admin menampilkan stok obat, bisa melihat aksi data, mencari data, lalu menambahkan data stok obat yang ingin ditambahkan. Sistem bisa melakukan penambahan dan penyimpanan perubahan, dan database
menyimpan hasil perubahan dan data ditambahkan, memilih data stok obat. Lalu memilih data stok obat yang ingin dihapuskan, melakukan penghapusan dan menyimpan perubahan, menyimpan hasil perubahan, lalu sistem bisa menambahkan data, memilih data stok obat yang ingin diedit, melakukan pengeditan dan menyimpan perubahan, menyimpan hasil perubahan data ditampilkan. 4. Sequence apotik Dian. Di sini ada konsumen, bagian gudang, apoteker, dan admin. Konsumen tidak perlu melakukan login, tapi yang harus melakukan login itu bagian gudang, apoteker, dan admin. Mereka melakukan input username dan passwordnya, halaman akan memverifikasi ke sistem. Jika dia benar, dia akan menampilkan pesan berhasil. Administrator masuk ke halaman admin, lalu menampilkan menu mengelola produk, mengelola stok obat. Konsumen melihat produk dan mencari produk. Lalu, apoteker membuka halaman apoteker, mengirim permintaan halaman apoteker, lalu memprosesnya. Masuk ke halaman apoteker, menampilkan produk, menampilkan menu resep, mengelola resep, dan menutup halaman apoteker. Masuk ke halaman bagian gudang. Melihat ketersediaan stok, mengirim permintaan, lalu menampilkan stok, dan memberikan tagihan manual ke konsumen, lalu update stok. 3.3.5 Activity diagram. Activity diagram adalah pemodelan yang dilakukan pada suatu sistem dan menggambarkan aktivitas sistem berjalan. Activity diagram yang digunakan sebagai penjelasan aktivitas program tanpa melihat coding atau tampilan. Aktiviti diagram digambarkan dengan simbol-simbol dan setiap simbolnya memiliki makna dan bertujuan. Aktivitas yang perlu diagram adalah subsistemnya saja, tidak perlu detail. Jika di dalamnya, jika semua dibuat maka akan sangat panjang dan banyak. Aktiviti diagram bagian pemain UML, Unified Modeling Language. Dengan bantuan UML, seluruh aksi perancangan dapat mudah dilakukan termasuk aktiviti diagram berikut. Aktiviti bagian gudang. Bagian gudang melakukan login, lalu memberikan input username dan password, lalu sistem memvalidasi dan database melakukan memverifikasi benar atau tidaknya. Jika benar, dia akan menampilkan halaman web. Jika tidak, dia akan mengembalikan lagi. Lalu melihat ketersediaan stok, mengelola stok, stok berubah, melakukan perubahan stok. 2. Activity apoteker. Apoteker melakukan login, sama seperti tadi ya. Lalu memberikan input username dan password, sistem akan memvalidasi dan database akan memverifikasi benar atau tidaknya. Jika benar, dia akan menampilkan halaman dan bisa memilih, lalu menampilkan resep, mengolah resep, dan memilih menampilkan resep. 3. Activity administrator. Administrator juga melakukan login, lalu input username dan password, sistem akan memvalidasi dan database akan memverifikasi benar atau tidaknya. Jika benar, dia akan menampilkan halaman, lalu bisa memilih, dan lalu akan menampilkan mengelola produk, mengelola stok obat, dan jika itu bisa memilih mengelola stok obat, lalu mencari ketersediaan stok, mengelola stok obat, dan menampilkan stok obat. Kamus 3.4, 3.4.1 tabel obat. Kode obat, 123, nama obatnya paracetamol, deskripsi meredakan panas. Kode obat 124, nama obat amoxicillin, meredakan nyeri. 3.4.2 tabel konsumen. ID konsumen yaitu konsumen 1 dengan nama konsumen Amol, ID konsumen 2, nama konsumen Ilin. 3.4.3 tabel bagian gudang. ID bagian gudang, nama bagian gudang. ID bagian gudang bak 1 bak 2, nama bagian gudang Amol dan Ilin. Tugasnya melihat ketersediaan
ketersediaan stok. 3.4.4 Tabel administrator, ID administratornya admin 1 dan admin 2, nama administratornya Amol, yang admin 1, admin 2-nya Ilin. Tugasnya Amol mengelola produk, Ilin mengelola stok obat. 3.4.5 Tabel login, ID, username, password, role. 1 Amol, passwordnya 1234, role-nya admin 2. ID 2, username Ilin dengan password 1223, role back 2. 3.4.6 role ID 1 administrator, ID 2 apoteker, ID 3 bagian gudang. 3.5 Mockup interface antarmuka. Bagian dengan hal itu, mockup adalah kunci penting untuk menentukan apakah sebuah konsep desain dapat diterima atau tidak, terutama bagian berhadapan dengan atasan di pekerja atau klien. 1.5.1 From login. Seperti ini gambaran di saat admin, bagian gudang, dan apoteker login. Seperti ini. 1.5.2 From ketersediaan obat, from dapat diakses oleh admin. Yang bisa mengakses ini adalah hanya admin. 1.5.3 From stock produk. From dapat diakses oleh apoteker. From dapat diakses oleh apoteker. Setiap obat yang bisa dilihat adalah hanya seorang apoteker. Di 1.5.4 from data produk, from ini dapat mengakses oleh administrator. Bab 4. Kesimpulan dari penjelasan di atas yang telah dijabarkan, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa perencanaan presiden ini dapat mengatasi masalah-masalah yang terdapat dalam sistem yang sedang berjalan di apotek diet. Jadi dengan adanya penggambaran atau perancangan ini, diharapkan nantinya dapat sebuah menjadi sistem informasi yang sejadinya dan sebenarnya. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.